Kalau puasa di bulan Ramadan kan banyak keutamaan daripada yang lain, masuk bulan Quran, dan malam dan seterusnya. Nah, tadi Ustaz mencontohkan jika ada yang kusut, berarti kan harus diganti di hari yang lain. Apakah ketika diganti di hari yang lain, ibadah-ibadah yang lainnya juga punya keutamaan sama seperti di bulan Ramadan? Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kan ada yang mengatakan bahwa ketika kita berdoa menjelang berbuka puasa, itu kan waktu yang mustajab. Nah, apakah ini juga berlaku untuk puasa sunat? Oke. Kalau profesor beda ya nanyanya. Serasa di kampus ya. Ibadah ini ada yang utama pada waktunya, ada yang utama pada tempatnya, ada yang utama pada orangnya. Kalau kita berdoa di multazam, itu utama pada tempatnya. Kalau kita berdoa waktu wukuf di Arafah, itu utama pada waktunya. Karena di luar tanggal 9 Zulhijjah, Arafah itu hanya tempat rekreasi aja kan. Berarti keutamaan pada waktunya. Ada yang utama pada orangnya. Kalau yang berdoa Nabi dengan yang bukan Nabi tentu saja berbeda. Ini yang berdoa sudah Nabi pada waktu mustajabah di tempat yang mustajabah. Makanya kalau kita sholat di Raudhah itu ada yang disebut dengan mihrab. Mihrab itu tempat Nabi sholat di situ. Makanya kita harus berebut itu untuk sholat di mihrabnya Nabi. Kita itu di rumah bisa bikin mihrab-mihrab. Misalnya kamar depan, itu khusus kita ibadah. Tidak berhubungan suami istri di situ, tidak berantem sama istri di situ. Pokoknya untuk ibadah. Makanya Abdullah bin Umar itu rumahnya itu terbelah dua. Bagian depannya ini adalah tanah haram Madinah, bagian belakangnya tanah halal Madinah. Abdullah bin Umar kalau berantem itu ke belakang karena tidak mau mengotori kesucian tanah haram Madinah. Di kita kan nggak bisa, tapi bisa bikin mihrab itu. Nabi Zakaria biar punya anak Nabi Yahya itu berdoa meminjam mihrabnya Siti Maryam. Fanadat hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ Nabi Zakaria berdoa. Akhirnya punya anak namanya Nabi Yahya. Ramadan ini istimewa pada Ramadannya atau apa? Kata para sebagian ulama, Ramadan ini gak istimewa-istimewa amat. Ramadan ini menjadi istimewa karena di situ dipilih sebagai tempat turunnya Quran. Baru kayak Madinah itu. Karena Nabi tidak di Madinah, ngapain kita ke situ? Anginnya kenceng, air mungkin susah, kering kerontang, ngapain kita ke situ? Kayak Mekah itu. Lihat tekstur tanahnya. Indahnya di mana itu? Kalau dilihat dari aspek pariwisata, kan gak ada indahnya. Tapi dipilih oleh Allah di situ. Menjadi istimewa. Jadi Ramadan itu menurut sebagian ulama tidak istimewa pada Ramadannya. Istimewa karena dipilih oleh Allah sebagai tempat turunnya Quran. Villa inti persada ini kan gak istimewa amat sebenarnya. Villa inti ini menjadi istimewa karena ada Prof. Hamami, ada Kiai Fuad, ada Kiai Yusuf, banyak menjadi istimewa.
Sehingga di kompleks yang kecil ini ada sekian banyak doktor dan profesor. Ini mungkin hanya kalah dengan Israel. Nah, Israel itu setiap jengkal tanahnya doktor bidang apa saja ada. Profesor banyak. Tidak ada negara yang paling banyak profesor dan dokternya selain Israel. Nah, nomor 2-nya Villa Inti Persada. Nah, Prof. Hamamizada ngajar Islam kontemporer. Masih Islam kontemporer. Oh, tasawuf sekarang. Setelah profesor jadi tasawuf itu. Ini luar biasa loh. Sana hafal Quran, dokter bidang ini. Ada yang di Mesir, lulusan Amerika, ada yang Maroko, kan luar biasa. Nyari coba ke kompleks perumahan yang lain. Makanya ini alladzi barakna haula ini Villa Inti Persada ini diberkahi oleh Allah karena banyak orang-orang alim. Nanti kalau Pak Isam tiba-tiba di akhirat masuk neraka, saya pengikutnya Prof. Hamamizada gitu. Ikut rombongan kan ya. Nah, kalau Ramadan ini istimewa pada bulan karena dituruni Al-Quran di situ, maka ketika kita mengqadha'nya, keistimewaannya itu sudah tidak didapat. Karena keistimewaan ada pada bulannya itu. Makanya kalau mau mengqadha' puasa harus kreatif. Cari juga pada waktu-waktu, hari-hari yang mustajabah. Misalnya berpuasanya di awal bulan Dzulhijjah. Kan juga itu waktu yang istimewa. Misalnya mengganti puasanya di bulan yang kita diperintahkan puasa sunnah, Syawal. Kan kreatif itu. Sudah dapat pahala sunnah berpuasa Syawal itu, 2 Syawal mulai. Sudah bisa mendapatkan pahala dari mengqadha puasa yang uzur dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ini bedanya orang alim sama orang yang tidak alim kan di sini. Nah, ini kan kayak Bapak Ibu sekarang ngaji di sini. Ini kan pahalanya banyak. Diajari iktikaf. Jadi pengajian ini makin lama makin bagus. Berarti iktikafnya makin lama. Oke. Iktikafnya makin lama ini. Yang kedua diniati untuk ngaji. Ini kan pahala juga. Yang ketiga diniati meninggalkan maksiat. Kan gak ada yang ngomong. Tidak gibah, tidak ngerasani orang, tidak fitnah. Diniati meninggalkan zina, diniati meninggalkan mencuri, diniati meninggalkan membunuh orang, diniati kan itu. Jadi pahalanya menjadi banyak. Paling berkurang sedikit, mereka yang mau bersedekah ketan jadi nggak ada kesempatan. Kan itu aja sebenarnya yang berkurang. Mestinya ada teh jadi nggak ada, kan itu aja. Menutup kemungkinan jamaah lain yang mau bersedekah nasi uduknya Pak Haji Wahid kan, ya nggak ada kesempatan. Tapi bagi orang yang kreatif memang tidak ada kesempatan untuk makan setelah ngaji. Tapi kalau Pak Haji Wahid kreatif, nanti menjelang berbuka diantar ke rumahnya masing-masing. Ini kreatif namanya itu. Jadi tidak ada kesempatan di sini, tapi nanti ada kesempatan kan menjelang berbuka. Itu pahalanya lebih besar lagi Pak Haji Wahid. Ditunggu. Pahalanya lebih besar lagi. Kan? Salu. Ya.
sudah ada nasi uduknya, ada bukan hanya atlas tapi BHS-nya ada di sini. Itu ya gede lagi pahalanya. Jadi Ramadannya itu tidak dapat di situ, tapi kita secara kreatif mencari waktu-waktu yang juga mustajabah, yang istimewa. Bulan Syawal, nanti setiap bulan kan di pertengahan ada yang disebut dengan Ayyamul Bid. Kita disunnahkan juga untuk berpuasa. Sebelum ada puasa Ramadan, ini kan puasa di umat Islam ini banyak banget. Awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, hari Asyura berpuasa banyak. Makanya kata sebagian ulama, kehadiran bulan puasa untuk menasakh, membatalkan jenis-jenis puasa yang ada sebelum puasa Ramadan. Ada di sini. Akhirnya kita enak. Yang wajib hanya berpuasa Ramadan. Selain puasa Ramadan sudah tidak wajib. Bahkan ada yang haram kita untuk berpuasa. Mereka yang meyakini puasa hari Senin, maka haram berpuasa pada hari Minggu. Itu namanya Yaumus Syak. Hari kita ragu-ragu apakah sudah masuk satu Ramadan atau belum. Tidak boleh berpuasa. Makanya yang mau mengqadha puasa karena haid apa itu harus sebelum Ayyamus Syak tadi. Hari yang ragu-ragu itu. Sebelum-sebelumnya nggak boleh. Puasa wisol haram. 3 hari 3 malam gak makan. Sekarang apa ada yang disebut dengan puasa apa itu? Yang fagi-fagi itu apa? Autofagi. Iya, ada puasa itu yang di kalangan artis populer. Itu 17 jam kita tidak makan, tidak ngapa-ngapain. Ada lagi berpuasa 3 hari 3 malam hanya minum air. Katanya untuk menyembuhkan segala jenis penyakit, rontok semuanya. Lumayan juga kalau diterapkan nanti. Jadi bisa dikompromikan itu. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita tidak makan. Habis itu hanya minum air saja. Selama 3 hari 3 malam. Yang punya ini punya itu sembuh nanti. Katanya begitu. Riset saintifiknya kan begitu katanya. Itu bisa dicoba itu. Itu pasti gula darah, asam urat, kolesterol kan rontok semua itu. Tapi yang tidak bisa sembuh kan stresnya. Kalau itunya sih sembuh, nah stresnya itu yang tidak bisa sembuh itu. Kira-kira itulah Prof. Amilin. Udah lah ya, udah 6:30, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.